Kita di minggu lalu sudah mulai sedikit tentang penggunaan garis pengaruh. Garis pengaruh. Pertama itu adalah untuk menentukan respons akibat beban sembarang ya. Beban atau kombinasi beban sembarang. Sederhananya kalau saya punya struktur yang tadi, yang begini mungkin ya. Ini 2 meter, ini 5 meter, ini enggak skala mungkin ya, tapi enggak apa-apa lah, 2 meter, 5 meter, dan 2 meter. Kemudian ini RA dan ini RB, yang kalau kita gambarkan mestinya RA-nya akan begini. Di sini 1, karena kalau gaya satunya persis ada di atas tumpuan A, harusnya reaksinya 1 ya, jadi pas di sini tuh nilainya 1, di sebelah sana lebih tinggi, di sini 0, dan kemudian di sana lebih kecil lagi. Jadi gambarnya akan begini untuk RA, sedangkan untuk RB satunya ada di sini, jadi dia akan begitulah. Jadi di sini 0 ya. Ini RB. Kalau kita hitung ini 1 dalam 5 meter turun sebesar 1, berarti dalam 2 meter naiknya baru 0,4 ya. Jadi ini 1,4 mestinya. Ini minus 0,4. Ini 1,4. Ini minus 0,4 ya. Kalau kita turunkan dengan keseimbangan dengan memasukkan nilai X tadi ya. Ini kalau untuk begini masih mudah ya. Kalau ada Excel-nya dan seterusnya, mungkin Anda harus jalankan seperti yang dikerjakan di PR kemarin. Oke, nah kalau garis pengaruh untuk reaksi di A dan reaksi di B sudah kita dapatkan, maka kalau struktur yang sama dikenai beban, misalnya ada merata segini, 5 kN per meter, dan ada satu gaya di sini, satu di sini dan satu di tengah lah ya. Ini 5-nya saya geser. Satu di sini 20 kN, satu di tengah 10 kN, dan ini 5 kN per meter misalnya. Ya. Nah, respons RA dan RB akibat beban-beban ini bisa kita hitung menggunakan garis pengaruh RA dan RB yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya. Caranya tinggal mengalihkan beban yang bekerja dengan nilai garis pengaruh di titik tersebut, kalau beban tersebut pusat, dan kalau beban merata, nilai beban meratanya kita kalikan dengan luas daerah di bawah garis pengaruh di tempat di mana beban meratanya bekerja. Ya. Minggu lalu sudah kita bahas ini ya, mungkin contohnya belum. Jadi kalau seperti ini, RA-nya akibat gaya yang 20 ini saja itu mestinya 20 dikalikan dengan nilai garis pengaruh RA di posisi ini, di ujung kiri nilainya 1,4, berarti ini kali 1,4 ya. Jadi 20,8 itu adalah RA akibat gaya yang 20 kN ini saja. Lalu akibat yang 10 ini, 10 kN ditambahkan, kalau gayanya berada di tengah-tengah sini, kita lihat di sini, ini 1, ini 0, turun linear, persis tengah-tengahnya harusnya setengah ya. Atau Anda bisa lihat fungsinya, nanti tinggal masukkan X yang sesuai, fungsi waktu menurunkan persamaan ini. Jadi nilainya setengah, 0,5. Jadi akibat gaya yang 10 kN ini, reaksi di A itu besarnya adalah 5 kN, 10 kali setengah.
Kemudian yang akibat beban merata yang 5 kilonewton ini harus dikalikan dengan jumlah luasan ini. Nah, ini karena ada luasan yang positif di atas, ada luasan yang negatif di bawah, kita harus hitung satu persatu. Nah, rasanya tidak ada formula yang bisa membuat kita menghitung luasan ini semua sekaligus ya. Jadi bikin aja satu persatu. Pertama 5-nya harus dikalikan dengan luas segitiga ini. Luas segitiga ini tingginya 1, lebarnya 5. Jadi 1 kali 5 per 2 itu adalah luas segitiganya. Dikalikan 5. Kemudian segitiga yang sebelah bawah ini ditambah lagi 5 kali. Besarnya minus 0,4. Tingginya dikalikan 2 meter per 2. Ya. Gitu. Jadi kalau dijumlahkan semua ini berapa nih? Ini 20,8. Kok 20,8 sih? 28 ya. 28. Terus ini 5. Ini 5 kali 5, 25 per 2, 12,5. Ini dikurangi 2-nya habis, ini 2 ya. 33, 31 kurang 12,5 ya. Berapa? 18,5 ya. Mudah-mudahan nggak salah ini. 18,5. Ya, 18,5 kilonewton ya. Jadi ini adalah reaksi di A akibat beban-beban ini semua. Kita tentu bisa mendapatkannya dari keseimbangan, jelas kalau strukturnya mudah begini ya. Tapi karena garis pengaruhnya sudah ada, maka kita bisa hitung menggunakan garis pengaruh ini dengan cara mengalihkan nilai beban yang bekerja dengan nilai garis pengaruh di titik tersebut. Kalau bebannya merata, ya nilai beban merata yang bekerja dikalikan dengan luas daerah di bawah garis pengaruh di tempat di mana beban meratanya bekerja. Ya. Tanda positif dan negatifnya ikut serta ya. Jadi kalau di sini tambah, ya ini satunya positif. 5 ini jarak ya, udah pasti positif ya 5 ini. Sedangkan yang ini 0,4-nya negatif, 2 ini jarak ya. Sudah seperti itu. Jadi ini bagian pertama yang minggu lalu juga sudah pernah kita bahas ya. Nah, yang kedua, fungsi garis pengaruh yang kedua, yang sedikit perlu usaha lagi, itu adalah yang namanya mencari pengaruh beban maksimum. Jadi ini penggunaan yang kedua, pengaruh beban maksimum. Idenya itu begini ya. Kalau kita punya struktur, ini mumpung yang ada garis pengaruhnya baru yang ini. Jadi 2 ini saja dulu ilustrasinya. Kalau saya punya satu struktur, ini misalnya ini jembatan gitu ya. Beban-beban yang bekerja pada struktur ini bisa dikategorikan pada 2 kelompok ya. Jadi ada yang namanya beban mati, istilahnya beban mati begitu ya, dead load. Dan ada satu lagi nanti namanya beban hidup. Hidup itu terjemahannya live load. Live ya, live bukan life ya. Bukan life pakai F ya. Kalau life pakai F itu bebannya hidup Anda semua. Ini beban hidup di struktur live. Bedanya apa antara beban mati dan beban hidup? Beban mati itu biasanya adalah beban-beban yang sudah jelas posisinya. Jadi misalnya berat sendiri dari balok ini balok ini punya berat. Jadi udah jelas di sepanjang balok ini ada
ada beban mati sebesar berat baloknya per meter panjang misalnya. Jadi bebannya berupa beban merata. Misalnya ini berat sendiri, gitu ya. Disebutnya berat sendiri, self weight ya. Istilah analisis strukturnya kalau di buku itu self weight, berat sendiri. Biasanya pasti merata kalau berat sendiri akibat gravitasi ya. Kemudian selain berat sendiri ada berat semua komponen struktur yang lain yang permanen di sini ya. Jadi berat komponen struktur permanen yang tetap ada di struktur itu. Kalau di sini ada satu tiang lampu misalnya atau papan reklame yang posisinya persis di sini tidak akan bergeser lagi. Nah, itu kategorinya beban mati ya. Ada ini papan reklame satu, di sini ada satu lagi misalnya penunjuk arah misalnya. Belok kiri kemana, lurus kemana misalnya. Dan posisinya tepat di sini, di tempat tertentu, pada jarak tertentu dari ujung ini misalnya. Nah, kategorinya semua beban mati ya. Jadi ini posisinya tetap. Posisinya fix. Fix itu artinya ya ada di situ dan memang ada terus ya. Fix ada terus. Selalu ada gitu ya. Itu beban mati ya. Nah, kalau beban hidup ini adalah beban akibat fungsi dari bangunan atau struktur. Jadi kalau ini jembatan misalnya, ya akibat fungsi itu ya beban lalu lintasnya. Ya. Kendaraan yang dia jalan di atas jembatan ini itu masuk beban hidup. Ya. Kalau ini balok dari salah satu lantai rumah misalnya, ini, nah ya berat orang-orang yang lewat di atasnya. Kalau ruang kelas ya para mahasiswa yang ada di ruangan itu bebannya itu kategorinya beban hidup ya, lift load ya. Dia ada karena strukturnya berfungsi. Ya. Nah, beban hidup ini posisinya bisa berpindah-pindah ya. Ya. Kalau crane misalnya ya ini ada tiangnya ke bawah lah gitu ya. Itu beban yang diangkatnya itu kategorinya beban hidup ya. Karena posisinya, karena pertama ini fungsi crane-nya memang buat mengangkat beban dan bebannya bisa pindah-pindah kemana saja ya. Ini kategorinya bisa berpindah-pindah disebut beban hidup ya. Terus bisa ada, bisa juga tidak ya. Jadi tidak selalu harus ada. Kalau beban mati harus ada terus ya. Yang ini boleh berpindah, boleh ada, boleh tidak ada juga ya. Jadi kalau kondisi strukturnya lebih kritis karena sekarang kita akan menghitungnya pengaruh beban maksimum ya. Jadi nanti sekarang yang terlihat baru ada RA ya. Akibat beban mati dan hidup yang ada pada bangunan, berapa RA maksimumnya? Berapa RB maksimumnya? Itu pengaruh beban maksimum yang akan kita cari. Nah, kalau akibat beban mati, ya beban matinya harus dipasang. Taruh beban matinya di situ, cari RA dan RB-nya misalnya ya. Nah, kalau beban hidup, kalau mau cari RA dan RB maksimum, beban hidup ini harus ditaruh sedemikian rupa sehingga ya nilai RA dan RB-nya maksimum. Bisa ada di seluruh bentang balok misalnya, bisa ada cuma di sebagian aja, atau ada di tempat-tempat tertentu, atau malah tidak ada sama sekali ya. Jadi kita harus mencari di mana posisi beban hidup ini agar respons strukturnya, reaksi ataupun gaya dalam yang kita punya garis pengaruhnya menjadi maksimum. Nah, ilustrasinya kita pakai ini. Misalnya beban matinya apa ya?
berat sendiri merata, katakan 5 kN per meter di sepanjang balok. Ya, untuk kita masih pakai kasus yang ini ya. Jadi di sepanjang balok ini ada beban mati 5 kN per meter. Artinya beban ini harus ada dan selalu ada di sepanjang balok ini. Ya. Terus ada beban mati lagi misalnya 20 kN di ujung kiri. Nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang bekerja dipasang di sini ya. Entah menara pengawas gitu atau apa, tapi jelas statementnya bilang ada 20 kN beban mati di ujung kiri ini. Artinya beban ini harus selalu ada di sini, di ujung kiri. Nah, lanjutannya misalnya beban matinya hanya itu, lalu beban hidupnya ini udah contoh ya dengan ilustrasi ini. Beban hidupnya katakan saja merata juga 12 kN per meter. Ya. Jadi karena fungsi bangunan, misal ini mungkin seperti beban lalu lintas, namanya juga lalu lintas. 12 kN per meter itu boleh berada di mana saja, boleh ada di depan sedikit, di tengah sedikit, di belakang ujung sana sedikit misalnya. Karena tahu lalu lintas bisa begitu, bisa penuh semua, bisa juga tidak ada sama sekali ya. Jadi ini kemungkinannya sangat banyak. Kemungkinan posisinya ada atau tidak adanya. Kemudian misalnya ada satu beban terpusat lagi. Beban terpusat 50 kN. Jadi satu buah ya. Jadi ada satu gaya 50 kN yang bisa berada di mana saja di sini. Begitu. Nah, pertanyaannya misalnya tentukan jadi dari sini, dari ilustrasi ini tentukan RA maksimum dan RB ya. RB maksimum akibat beban mati dan beban hidup yang diberikan ya. Gitu. Beban-beban yang bekerjanya ini. Mati 5 kN merata, 20 kN terpusat di ujung kiri, kemudian ada merata 12 kN per meter, ada beban terpusat 50 kN meter. Nah, cara menghitungnya, karena beban mati posisinya sudah fix, di mana disebutkan di sini, di sepanjang balok segini, artinya di atas balok ini ada beban mati, ini saya gambar di atas biar tidak tumpang tindih, ada beban mati yang nilainya 5 kN per meter ya. Ini di sepanjang balok ini maksudnya di atas ini. Kemudian ada gaya 20 kN di ujung kiri. Jadi di ujung kiri sini ada gaya 20 kN. Ini 5 kN per meter, ada 20 kN. Ini dua-duanya beban mati, jadi posisinya fix ya. Ini dead load ya. DL dead load, beban mati. Nah, sekarang kalau saya ingin RA-nya maksimum, RA maksimum garis pengaruhnya yang ini ya, yang pertama ini. Saya punya beban merata 12 kN per meter dan beban terpusat 50 kN. Yang posisinya boleh di mana saja karena bisa berpindah ya. Di mana saya harus taruh beban yang 12 kN itu dan 50 kN ini agar RA-nya maksimum. Jadi yang ini sudah fix.
Yang lift load kita harus taruh di mana? Yang 50 dulu mungkin yang gampang. Kalau saya punya satu gaya 50, saya harus taruh di mana agar RA-nya maksimum? Di mana? Kira-kira? RA itu garis pengaruhnya yang ini. Di ujung sini nilainya 1,4, terus turun sampai minus 0,4 di sebelah sana. Nah, gaya 50 kN itu harus ditaruh di mana agar RA-nya maksimum? Masih Di atas RA-nya, Pak. di mana? Di Di atas A? Atas kiri ya, Pak. Paling kiri ya. Iya. Jadi yang 50 kN itu harus saya taruh di paling kiri. Karena nanti kalau dia ditaruh di sini, RA-nya 50 kali 1,4 nih. Akibat gaya ini saja. Ya. Jadi RA maksimumnya akan diperoleh akibat ini saja dulu. Kalau gaya 50-nya ada di ujung kiri. Udah nggak ada pilihan lain. Yang lain lebih kecil semua. Ya. Oke. Itu yang 50. Yang ininya saya hapus ya biar bisa naruh beban meratanya. Nah, sekarang kalau beban merata yang 12 kN per meter, ditaruh di mana? Agar RA-nya maksimum. Di penuh, setengah, atau di mana, atau tidak sama sekali? Gimana baik? Dari kiri sampai RB ya, Pak? Dari kiri sampai sini. Kenapa begitu? Kiri sampai sini, maksudnya gitu. Ini yang 12 kilonewton per meter. Ya. Ini benar karena 12-nya nanti akan mengalihkan luas segitiga ini. Kalau segitiganya sampai di sini saja luasnya positif dan itu yang paling besar yang diperoleh. Kalau 12-nya lewat sampai sana berkurang karena ini pengalinya negatif yang di sini. Jadi RA akan berkurang kalau beban 12 kilonewtonnya malah penuh ya. Jadi si tumpuan jembatan ini mungkin salah satu tiang ini justru akan lebih menderita kalau kendaraannya macet di sebagian gitu. Kalau macetnya penuh dia malah jadi lebih ringan ya, tugasnya dia. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita harus taruh dulu di mana bebannya bisa berada sehingga responsnya maksimum. Itu bisa dilihat dari garis pengaruh ini. Kalau terpusat cari aja di mana dia mengalihkan angka yang paling besar ya. 1,4 di sini ya berarti 50-nya harus di situ. Kalau mengerata karena kita perlu kalikan luas, taruh aja di semua yang nilainya positif kalau maksimumnya positif ya. Perlu diingat maksimum itu bisa positif, bisa negatif ya. Karena plus minus itu kan cuma arah ya. Nah, kalau dari sini mestinya kita bisa lihat ini kan luasnya lebih besar ya. Akibat beban mati saja, kalau beban mati kan tidak ada pilihan lain, harus ditaruh di situ. Akibat beban mati ini pasti positif nantinya karena yang pengali positifnya lebih besar ya. Terus yang 20 ini juga kali positif. Jadi nanti beban hidupnya mesti harus positif lagi biar RA-nya lebih besar. Tapi kalau ada kasus lain di mana akibat beban mati saja misalnya negatifnya sudah besar ya. Kalau begitu beban hidupnya juga harus ditaruh di tempat yang paling negatif agar responsnya makin besar negatifnya. Ya. Jadi Anda perlu hati-hati bahwa maksimum itu bisa maksimum positif, bisa maksimum negatif. Kadang-kadang soal juga lebih spesifik berapa RA maksimum positif, berapa RA maksimum negatif. Nah, artinya masing-masing harus dicek kalau gitu ya. Oke, kalau maksimum positif bebannya seperti ini naruhnya. Ya. Terus kalau maksimum negatif kalau ada yang beban mati tidak perlu diubah karena ini posisinya fix. Tapi kalau mau mencari apakah RA itu bisa maksimum negatif, 50-nya tidak ditaruh di 1,4 tapi taruhnya di ujung kanan jadinya. Karena ini minus 0,4 ini ya. Jadi kalau mau mencari RA maksimum negatif, kalau ada pertanyaan di soal begitu, 50-nya bisa taruh di kanan dan 12 kilonewton per meter ini ditaruhnya hanya di bagian yang negatif ini saja, sebelah sini saja. Nah, sementara karena ini yang positif, bebannya ditaruh di sini, nilainya kita tinggal hitung kalau begitu. Nih. Misalnya saya hapus ya biar bisa digunakan untuk menghitung nilainya. Jadi RA max-nya akibat yang ini 5 kali segitiganya ada 2. Yang pertama yang positif ini 7 kali 1,4 per 2. Jadi ini 7 kali 1,4
per 2. Panjangnya 7,5 per 2. Kemudian tambah lagi 5 kali yang ini. Panjangnya 2 kali minus 0,4 per 2. Itu segitiga yang ini. Kemudian yang 20 ini kalinya 1,4. Itu yang beban mati. Terus yang ini 50-nya kali 1,4. Dan yang 12-nya hanya mengalihkan yang positif. Tambah 12 kali 7 kali 1,4 per 2. Ya. Ini tinggal dihitung. Ya, segitulah reaksi maksimum akibat beban-beban yang diberikan di contoh ini. Kalau RB yang ingin maksimum, kita harus lihat garis pengaruh RB yang ini. Jadi strukturnya dihapus atau gimana? Ya ini aja. Kan ini menentukan ini tadi sudah ya. Jadi hitungannya tinggal mengeluarkan angkanya saja. Tinggal gunakan kalkulator untuk menghitung itu. Kalau RB, beban matinya tetap bekerja di sini. Karena beban mati itu posisinya fix dan selalu ada. Di mana dikatakan di soal ada bebannya, ya bebannya ada di situ. Ya. Jadi 20 ini nggak bisa dipindah karena memang beban matinya ada di ujung kiri. 5 kN per meter yang merata ini juga tidak bisa dipindah. Karena adanya memang di sepanjang balok tetap ada. Yang bisa diubah adalah beban hidup yang 50 dan merata ini. Nah, kalau kita ingin RB-nya yang maksimum, ini kelihatannya yang luasnya tetap yang positif lebih luas ya, jadi positif maksimum. Gaya 50 kN harus kita taruh di sini ya. Beban hidup 50 kN harus kita taruh di sini. Ya. Kemudian beban meratanya mestinya taruhnya di sini ya. Jadi dari A sampai ujung kanan. Ini yang 12 kN per meter beban hidupnya. Jadi nanti kalau RB max nilainya adalah yang atas ini akan sama persis. Tapi garis pengaruhnya berbeda ya. Garis pengaruhnya garis pengaruh yang bawah ini. Jadi beban merata 5 kali yang ini kebetulan simetris 2 kali minus 0,4 per 2 ditambah dengan 5 7 kali 1,4 per 2 yang ini. Kemudian 20 nya sekarang dikali minus 0,4 karena nilai garis pengaruh RB-nya minus 0,4 di situ. Lalu 50 kali 1,4 yang ini. Kemudian tambah 12 kali lebarnya 7, tingginya 1,4 per 2. Tinggal dicari dengan kalkulator, kita akan dapatkan reaksi di B maksimumnya akibat beban-beban yang diberikan ini. Oke, itu kira-kira 2 penggunaan garis pengaruh yang kita bahas di bab ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas dalam penjelasan saya barusan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya berikan satu ilustrasi sedikit. Beban hidup itu juga bisa berupa beban terpusat yang berderet. Jadi beban hidup itu juga bisa begini. 2 dengan jarak tertentu ya. Misalnya ini 25 kN dan 5 kN. Jaraknya berapa ya? 3 meter lah misalnya ya. Ya. Ini seperti beban kendaraan ya.
Jadi kalau ada truk begitu ya. Mudah-mudahan kelihatan ini seperti truk. Seperti truk begitu. Nah, bebannya kan ada di roda depan dan di roda belakang. Ya. Jadi beban hidupnya bisa begini. 2 buah beban terpusat misalnya, masing-masing 5 kN dan 25 kN dengan jarak 3 meter satu sama lain misalnya. Atau berapapun lah jarak antara ini. Kalau truk kontainer misalnya, itu malah 3 mungkin ya. Jadi ada lanjutannya di belakang sini. Ini yang ketiga gitu ya. Jadi gaya-gayanya ditentukan. Ini kalau seperti ini roda depan paling kecil, tengah sama belakang biasanya sama ya. Tergantung bagaimana membagi bebannya, tapi biasanya sih sama. Jadi ada 3 gaya, masing-masing jaraknya tertentu, misalnya 1 meter, 3 meter gitu ya. Kalau kontainer mungkin lebih lagi ya, dengan jarak tertentu. Nah, sama saja. Kalau ini harus kita taruh, ini kategorinya pasti beban hidup ya, kalau yang begini. Karena kalau dia fix ya udah taruh aja, jarak mah nggak penting ya. Tinggal ditaruh aja di mana posisinya. Tapi kalau yang ini dulu saja, yang 2 ini, 25 dan 5 kN ini harus kita taruh di jembatan ini agar misalnya RA maksimum, naruhnya di mana misalnya? Jadi beban hidupnya tuh ini, 2 sekaligus ya. Dengan jarak 3 meter. Anda taruh di mana? Agar RA-nya maksimum. 25-nya harusnya jatuh di mana? Ini beban matinya sih tetap misalnya. Sekarang beban hidupnya yang ini. Yang itu. Ya agar RA-nya maksimum, itu gayanya 125, 125. Yang 25-nya mestinya harus jatuh di sini. 25-nya ada di situ ya. Sementara partnernya yang 5 itu, ini jaraknya baru 2, karena itu jaraknya tadi berapa? 3 meter, berarti yang satunya lagi 5 kN-nya ada di sini. Ya. Ini akan menghasilkan reaksi di A paling besar akibat mereka saja. Ya. Kalau ada yang lain ya tinggal ditambahkan dengan efek yang lain. Bagaimana kalau RB? Gimana kalau RB-nya yang maksimum akibat 2 gaya itu? Bagaimana cara menaruhnya? Ini saya kasih contohnya, terus kalau RB bagaimana? Ada yang punya ide? Ada yang melihat dari tadi? Kalau mungkin yang 5 ada di RB, Pak. 5-nya persis di reaksi ini gitu. Terus 25-nya ada di mana? Di kiri, berapa meter? 3 meter di kiri, ada di sini. Tapi kan ini RB loh ya, yang ini. Oh, maaf, Pak. Berarti Yang di ujung ini. sana, Pak. Pindah ke ujung berarti ya. Ya. Yang di sini berapa? Lima, Pak. Berapa? 5. 25, Pak. 5 atau 25? 25. 25 ya. 25-nya taruh di sini karena pengalinya nanti 1,4. Yang 5-nya sebelah mana? Limanya tergantung ini. Tergantung definisi bebannya. Kalau posisinya harus selalu begini, 25 sebelah kirinya 5. Ya kalau 25-nya taruh di sini, 5-nya nggak kelihatan. 5-nya ada di luar struktur ya. Kalau ini jembatan ya di bagian struktur yang lain. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini boleh bolak-balik, yang penting jaraknya 3. Ya, tergantung statement soalnya. Kalau boleh bolak-balik, jaraknya 3, 5-nya bisa ditaruh di sini lagi di sebelahnya. Karena ini juga masih menghasilkan tambahan reaksi di B kan. 5-nya boleh di sini dengan jarak 3 meter. Ya. Oke, ya, karena ini kategorinya beban hidup, dia boleh ada, boleh tidak ada. Boleh ada sebagian juga seperti tadi kan ya. Kalau 25-nya ada di sini, 25-nya ada di luar, 5-nya ada di luar, ya boleh saja. Ya.
beban hidup ya bisa begitu. Ya. Oke. Jadi kira-kira demikian. Kalau ada 3 begini ya sama aja. Taruh aja yang paling besar. Ini biasanya yang besar kalau nggak ujung ini atau tengah ya. Atau dua-duanya sama yang tengah ini. Yang depan beda sendiri. Yang besar itu harus ditaruh di yang paling besar. Di sini misalnya. Di 1,4. Nah, satunya lagi mungkin sebelah sini dan sini masih muat ya. Tapi kalau sebelah sininya malah negatif ya. Garis pengaruhnya misalnya berubah cepat sekali. Sehingga kalau ditaruh di sebelah sini. Di sebelah kirinya sini. 2 yang lainnya malah mengalihkan negatif. Kalau begitu satu aja di ujung sini gitu. Yang 2 yang lain dianggap berada di luar ya. Jadi itu akan menghasilkan respons yang paling besar. Bisa juga kalau ada pengaruh, garis pengaruh ini saya sembarang aja. Misalnya saya punya struktur yang garis pengaruhnya beginilah gitu ya. Entah apalah ini, entah garis pengaruh momen atau ya momen biasanya suka seperti ini juga, momen lentur ya. Kalau saya harus masang beban hidup agar respons positifnya maksimum, beban hidupnya bisa ditaruh sebagian di sini, yang 12 kN per meter tadi. Di sini nggak usah karena pengalinya nanti negatif. Terus di sini ada lagi. Ini 12 kN per meternya ada lagi gitu. Ya. Jadi ini akan mengalihkan luas yang positif ini, ditambah dengan ini mengalihkan luas yang positif di sebelah sini. Ya. Jadi beban hidup itu begitu, boleh ada, boleh nggak ada, boleh ada sebagian, boleh ada sepotong-sepotong di mana saja. Ya di mana saja yang mengakibatkan respons yang kita cari jadi maksimum. Ya. Oke. Kalau, oh ya ada satu lagi. Nah, kalau garis pengaruhnya begini, saya gambar lagi aja di bawah sini. Ada satu respons yang garis pengaruhnya seperti ini, saya ulang lagi aja garis pengaruhnya. Ini gini dan gitu. Lalu saya punya gaya ini 25 dan 5 kN. Misalnya yang paling besar tuh yang ini ya, ini lebih besar lah daripada yang di ujung sana. Bagaimana cara menaruh 25 dan 5-nya di sini? Mestinya di sekitar sini dia akan menghasilkan respons yang paling besar ini. Ya. 25-nya taruh di mana, 5-nya taruh di mana. Atau ini kurang ekstrim ya. Kalau ekstrim ini saya perpanjang lah. Nah gitu. Kalau kayak begini kira-kira mungkin 25-nya taruh sini ya. Gitu. Karena dia akan mengalihkan beban yang lebih besar. 5 kN-nya taruh sebelah mana? Kiri atau kanan? Ini kualitatif kurang lebih nilainya sama. Bebannya 25 dan 5 kN. Boleh bolak-balik ya, jadi bisa 25 kiri, 5 kanan, atau 25-nya yang kanan, 5-nya yang di kiri. Kalau agar perkaliannya maksimum, mestinya 25 ditaruh di puncak ini, 5-nya ditaruh di sebelah mana? Kalau begini. Kiri atau kanan? Atau nggak usah? Kalau udah di tengah ini nggak mungkin nggak usah ya. Jadi kalau sepasang begini, kalau di tengah-tengah Anda nggak bisa hapus ya. Nggak mungkin truk juga rodanya cuma satu yang jadi beban, satunya enggak. Jadi misalnya 5-nya harus digambar, Anda harus gambar di mana? Ayo, 1. Ya ini kuliah siang. Habis ini saya selesaikan deh, kita nggak perlu sampai jam 1. Kalau menjawab ini. Satunya di mana? Halo? 1 dari 40 berapa itu? 9? 47 berarti? Kiri atau kanan? Kanan, Pak. Kanan, kenapa di kanan? 5 kN-nya di situ. Karena ini mestinya lebih besar dibanding misalnya kalau di sebelah sini gitu ya. Posisinya. Atau malah lebih jauh ke sini malah dapatnya negatif ya. Jadi cari yang positif. Bagaimana efeknya kalau ini saya geser sedikit ke kanan atau ke kiri? Yakin ini tetap yang paling besar?
Misalnya 25-nya geser kiri dikit sehingga 5-nya jadi mengalihkan nilai yang lebih besar, tapi 25-nya mengalihkan nilai yang sedikit lebih kecil. Ya. Hasilnya pasti tetap tidak akan lebih besar daripada yang ini. Ya. Jadi kalau seperti ini, yang paling besar taruh di situ, di tempat yang terbesar, 2 yang lainnya atau 3 yang terserah, sisanya yang lainnya Anda lihat saja. Dia posisinya masih mengalihkan nilai positif belum? Di sebelah sini. Di sebelah sana mengalihkan nilai positif juga, besar mana? Ya. Kalau mana yang lebih besar ya taruh aja sisanya di situ. Begitu juga yang lainnya. Ya. Jadi yang terbesarnya taruh di puncak sini. Yang terbesarnya, yang ini barangkali. Atau yang ini salah satu. Kemudian sisanya tinggal diatur saja. Cek aja di sebelah sini mengalihkan angka berapa, di sana mengalihkan angka berapa. Yang menghasilkan angka yang paling besar. Ya. Saya kira itu saja. Ini juga sudah mengakhiri bab garis pengaruh ya. Jadi tinggal satu bab lagi yang belum kita selesaikan di semester ini, yaitu karakteristik penampang ya. Itu 2 kali pertemuan mestinya juga beres. Jadi mestinya kita masih cukup waktu untuk menyelesaikan semester ini tepat pada waktunya ya. Jadi tidak perlu ada tambahan-tambahan di akhir.